Menawi ya Latif niku kula angsal ijazah dari mursyid Alawiyah. Kemursidannya yang ndawuhaken bahwa beliau mursyid indallah, Gusri orang yang saya meyakini kredibilitas untuk fak itu, sehingga waktu itu disebutkan singkulo mursyid yang hidup waktu itu untuk Nasabandi Qadiriyah, termasuk Kiai Ahmad Mujahid Njeru, Mbah Mujahid almarhum Pondok Rafiq Njeru, itu Qadiriyah Nasabandiyah. Untuk yang Alawiyah, tiga kula ingat kula, Said Alwi, Said Abdullah bin Faqih bin Abdul Qadir itu Al-Habir itu. Nah, itu satu mursyid kepada Habib Abdul Qadir bin Faqih dari Hadrami langsung sepuh rumiyin. Nah, Said Ali waktu ngijazahaken ya Latif itu iki kekno nang sapa ae. Kula waktu itu di majelis kekno nang sapa ae kathah mboten kula tok. Kekno nang sapa ae sing dirasa untuk melaksanakan monggo. Untuk peningkatannya cek gak awake dhewe tok meningkat, wong liya gak meningkat. Kalimatnya seperti itu saya tahu waktu ngasih ya Latif. Cuman kengen bendinten, nah lek urusan bendino iki masalah kanggo kita. Soalnya ngrasakno ya Latif wong sembayang ae ya lek koper kan gampang ning. Sinten niku Gus? Kayak tersindir. Tapi itu dari mursyid nih, dari mursyid yang indallah. Kula mboten dari pangapunten kiai yo api, semua kiai istimewa. Cuman untuk skala ijazah itu yang di antara yang terbaik kalau kita dapat sanad dari mursyid. Nah niku ya Latif 129. 129 ditutup ya Latifan bi khalqih 3 kali. Nah, Kang Kaji pernah nge-share itu ternyata Nabiullah Khidir juga ngijazahkan dengan segala mazayanya, keistimewaan-keistimewaannya. Itu yang tutupan yang ketiga pertama, yang ketiga kedua, 3 ya Latifan lam yazal sing kita waos bersama-sama itu. Itu saya dapat itu insyaallah waktu itu hari Kamis waktu angsal itu. Itu setiap subuh. Terserah Bun, terserah. Saman wis 5 ae angel kok setiap manting subuh sampe. Iki ngenteni wis duwe putu ket nglakoni kok. Enggak. Aku subuh berapa ya? Turun sebelum tidur. Turun turu. Dereng biru sale istimewa. Beduk sing angel. Betul. Ketemune maghrib. Mboten ditentukan waktunya, pokoknya 1 hari 1 kali terserah. 1 hari 129 nek sampean nglampahi monggo, cuman kula jujur belum mengistiqomahkan yang harian penuh. Dereng kula. Cuman ijazah niku saya terima langsung dan diperkenankan untuk langsung dawuh memberikan ngoten. Mboten leren nglampahi rumiyin, tapi lebih baik kita ngelampahi walaupun sepisan bindo bareng ngeten iki ketika mau memberikan. Niku istimewa niku sakjane. Mboten sakjane. Ya istimewa. Engko lek sakjane engko ana alasane engko kalian. Lah nek apa kok paling gak misal ngono. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لو كنت
fa'lamu annima uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami malli biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami wan nafsu ka'tifli in tuhmilhu syabba ala humbir radha'i wa in taftimhu yang fatimi fasrif hawaha وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Menawi sholawat memang betul kita ndak ngertos maknane nggak masalah, bukan masalah. Cuman lebih baik lagi walaupun tidak masalah, keutamaannya lebih di mengertosi paling tidak secara global. Kan kalau kita ada sebagian ulama dawuh kita membaca sesuatu kayak maca Fatihah ngoten niku kan tadabburul makna. Kita ngangen-ngangen maknane. Cuman masalahnya walaupun iso bahasa Arab pun ketika kita ngangen-ngangen makna kadangkala ngapunten nggih niki bagian dari napa? Bagian dari pendapat. Kita sementara ikut pendapat yang sebagian ini. Ketika kita angen-angen makna kadangkala kita ini masih dalam kelas-kelas terhijab. Makna tadi dalam angen-angen tadi dalam tadabbur tadi menjadi hijab, menjadi tabir kita ambil sing didek. Jadi gawe wacan kaya mertamu assalamualaikum sampean ambek maknane assalamu tawi sekabehane keselamatan ndek jero ati alaikum mugi kaaturaken dumateng panjenengan ndek jero ati. Panjenengan akan tadabbur makna terhijab dari tuan rumahnya. Walaupun ndongakno slamet iku mang
apik diangen-angen maknane. Jadi kita akan tertabiri dengan angen-angen makna itu terhadap tuan rumah tadi. Tapi ini sebagian pendapat loh ya. Dibully enggak masalah. Mumpung di YouTube dibully enggak masalah. Kita ikut yang pendapat yang realistis terhadap diri kita. Sak nyatane ae. Enggak usah maksono pendapat yang pas ambek awake. Nah, maka ada jalan tengah. Dipundhut globali makna. Nah, kayak misal kita baca Fatihah ketika kita rukun sholat. Globali makna pokoknya Fatihah itu mengerano pangeran titik. Jadi mulai bismillah sampai waladhdallin kula mboten ngertos Gusti. Tapi jenengan zat sing tanpa tinaker mboten saged tertakar oleh kemakrifatan sehebat apapun. Mengerano pangeran. Selagi maca waladhdallin. Sisi metu drenges terserah. Terserah. Sing penting kita bismillah muga-muga iso minimal iso tawajuh, iso kepingin lah ngadep belajar. Nah, itu sholawat pun begitu. Kita ketika mengerti maksudnya, maknane kita nggak iso tafsir perinciannya, maksudnya wae. Kayak Maulaya sholli wa sallim. Kok sehebat itu Imam Al-Busyiri ketika menulis burdah sampai Rasulullah kersa rawuh dan sampai terhadiahi selendang yang sorban burdah itu yang indah. Kok sampai sip itu Al-Busyiri ketika menulis Maulaya sholli. Maka ketika kita melihat maknanya, oke, semakin tambah muga-muga bermutu apa yang kita baca. Pundhut mawon sakniki kita perinci. Panjenengan angen-angen. Oh, mujib cerita perincian iku mang maksude ngene. Ngaten ta wis cukup wis. Dadi saben maca Maulaya sholli wa sallim wis maksude iku. Ngono iku. Cara malaikat rakib nulis mek titik lek maksudmu ngene. Wis sepurane malaikat sama aja nderek-nderek. Ben sing nafsiri Gusti Allah dhewe gamane. Sing nyarai Gusti Allah. Yang penting maksudnya seperti apa yang dimaksud Syekh Al-Busyiri bahkan lebih. Artinya Syekh Al-Busyiri memberikan satu inti saja. Maulaya, wahai zat yang maha memiliki saya, maha mendoroi aku zat sing maha layak untuk dikawuloi. Itu maula. Nah, maulaya maulaku, zat sing maha layak dipendoroi. Sholli wa sallim. Mugi panjenengan kersa ngaturaken sholawat terbaik minggah panjenengan piyambak. Wa sallim lan salam hormat terbaik minggah panjenengan piyambak teraturkan. Sholli wa sallim daiman abada. Selamanya dan langgeng. Selamanya ya langgeng. Yang jenis daiman itu langgeng, abadan ya langgeng. Daiman itu berkelanjutan. Daim terus berkelanjutan abadan saklawase. Daiman abada ala habibika, terhadap kekasihmu sendiri. Artinya sendik kono Syekh Al-Busyiri mundut cintane pangeran. Duduk mundut pangeran ngutus dalam formalitas nabi. Tapi dalam hubungan al-unsunya, hubungan kemesraannya, maka disebut ala habibika, bukan ala abdika atau ala rasulika. Tapi dipundhut derajat habibe. Ala habibika, terhadap kekasihmu. Apa terusannya? Ala habibika khairil khalqi, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk. Dalam segi jasad, dalam segi mental, dalam segi rohani, dalam segi segalanya. Khairil khalqi, sebaik-baik makhluk. Kullihim, ya semuanya makhluk. Terus huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dialah al-habib, sang kekasih. Huwal habib alladzi turja syafa'atuhu, yang terharapkan syafaatnya bahkan oleh para nabi. Ketika di syafaatul ulma sing dibahas oleh Mbah Saleh, wattaqu yauman, sing kalau wingi ayat 4
48. Nah, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an ila akhiriha. Ketika di hari itu terharapkan betul syafaatnya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atu. Sakjane nek dunya niki nggih, kita niki butuh tetap syafaat Kanjeng Nabi. Pemahaman kita terhadap Allah secara utuh dari pemahaman yang leres, atau pemahaman terhadap agama, atau pemahaman terhadap sosok Rasulullah itu sendiri, sehingga raditu bilai roba sampai saat terusane itu bermutu, misal ngaten. Turja syafaatu, sehingga kita mengharapkan syafaat itu untuk menggapai kefahaman-kefahaman yang benar-benar fitrah, benar-benar realistis nih, kenyataan zahir dan batinnya. Itu diharapkan syafaat Kanjeng Nabi dunia nih kita semacam itu tadi dan akhiratnya nanti. Turja syafaatu likulli haulin, pada setiap keadaan yang genting, menggetarkan haulin likulli haulin minal ahwali muqtahami. Terus ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbi, wahai zat yang merawat segalanya, ya Rabbi, dan melestarikan segalanya. Terus naker sel darah merah sak piro, padahal sing dombe putihanu. Terus naker takerane oksigen sak piro sing dihirup manungsa dengan berkembangnya sing biyen asali siji loro. Kok gak kademen Nabi Adam biyen soalé kakean oksigen mek sak atmosfer. Saiki wong wis miliaran kok gak megap-megap padahal rebutan oksigen sik di atmosfer juga. Nah, itu Rob. Namanya zat yang merawat. Ya Rabbi bil Mustafa, dengan perantaran yang terpilih. Al Mustafa Kanjeng Nabi yang terpilih. Baligh maqasidana, mugi panjenengan kersa nutukno, nggayukno, menyampekno maqasidana, tujuan-tujuan kami. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha, tapi dengan keimbangan, muga-muga Gusti Allah mengampuni segala apa yang telah kami lalui, ma madha, yang telah terlewati. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas dalam segala pemberiannya, maha loman dalam keluasan lomannya. Ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas lomani. Karam itu ya mulya ya loman. Nah, itu kan perincian. Masuk kene kate maula ambek ditawuriteni ngono wis kesawen, liyane wis oleh ping 3 wae sepisan durung tutuk. Nah, wis globale, pasrahne pun. Nah, setiap baca napa-napa lek bagi kula enak globale ngeten. Gusti Allah ingkang ngetos maca ngoten pun. Nah, niku cara-cara tadabbur sing kita bahas tadabbur. Jagongan kaya ndek kelas ngene. Mesti niku kula kadang-kala kepingin sing santai, sing rileks sampean. Nggih, Bun. Alhamdulillah yang kemarin awake tafsir. Monggo kopine. Mbak Bonadem. Alhamdulillah. Kula nate nyerat satu riwayat lah kok kepanggih, alhamdulillah. Dibanding nyuambung banget ambil Syama'il kitab ini. Kalau kemarin kan tafsirnya kita nyoba ngelanjut Syama'ilnya. Kalau Syama'il ini kan wis murni pribadi-pribadi agung Rasulullah. Nah, mungkin ini ditulis atau tidak wallahu alam oleh kan riwayatnya kok wadah. Nah, itu napa? Kalau Rasulullah ini kan orang kadangkala memahami itu sekilas info. Satu contoh ngeten. Rasulullah beristri, katakan ngeten, satu contoh. Ketika kita sekilas info, kate bahas iku gak wani. Gampangane wedi engko suudzon atau a priori mbek Kanjeng Nabi. Padahal makhluk termulia. Benturan ambek
sisi-sisi kemuliaannya. Padahal nggak harus benturan, justru itu mendukung untuk memahami kenapa beliau beristri sekian. Sebelum bahas ngoten-ngoten niku, kita bahas pribadi Rasulullah. Kula nate kula cerita ten jenengan. Saya itu pernah dikasih riwayat oleh Gus Fuad itu waktu itu beliau ngejak jagongan riwayat jagongan ngeten iki. Cip Muhammad ketika umur selawe sadurunge nikah sing sering kita diskusikan. Siji ganteng. Wis gantengnya wis enggak terbantahkan. Lihat semua riwayat. Enggak terbantahkan. Satu riwayat pun dari sahabat yang menceritakan kesaksian langsung berserawungan, bermuasyarah, berkumpul dengan Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib, dari Anas bin Malik, dari kalau ini kata sangat lek ngenten iki lek ndek ngarepe kamera wis blank. Iya. Budi kamera. Al-Barra bin Azib dan yang lain-lain. Nah itu nggih sahabat sedanten niku Al-Barra bin Azib, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib yang menceritakan detail sosok Rasulullah karanten masih nem. Jadi seneng-seneng ndelok sing sepuh-sepuh kan wis sungkan tok oleh wis karena kehaiban Rasulullah. Wibawane Kanjeng Nabi yang enggak bisa ngalahno. Yang enggak iso buka senenge secara zahir para sahabat wis kalah mbek wibawa senenge mahabbah para sahabat. Nah, ketika Kanjeng Nabi belum diutus, kan diutusnya Yesus kawan dosa. Umur 25 ganteng dari riwayat itu cetha. Sugih cetha. Sampeyan delok mahare Kanjeng Nabi ketika menikahi Siti Khadijah. Mahar itu banyak yang menghitung miliar, bukan juta. Ala swab dari unta 20 sing unta bloro, unta siap produksi. Iku pun bintang regane. Terus dari uang dinarnya. Nah. Terus wa fi riwayatan nggih kula pahami. Suki karena mulai umur 12 wis saudagar. Diajak paman beliau antar negara eksportir importir ke Syam ning jalur sutra. Nah, saudagar mulai yang sugih ganteng. Nomor telune ningrat. Krono Bani Hashim dan suku Quraisy. Sing ngawasi Ka'bah dan Zam-Zam. Ningrat. Duduk ningrate raja, ningrate alam. Lek ningrate raja sik iso pergantian. Bani Hashim sampai detik ini tidak terbantahkan ningrate. Ketika jelas-jelas ken Rasulullah wis gak terbantahkan. Ningrate koyo ngono. Maksud kula alam niku ya pangeran kabeh kan. Alam iso napa rusak gak iso melindungi dirinya sendiri. Nah, ningrat jelas. Nomor 3 pakertine. Masya Allah. Belum jadi Rasul sudah terjuluki di pasar Al-Amin yang terpercaya. Sangat menghargai orang. Yang pertama menghargai seorang derajat wanita Rasulullah. Soalnya di zaman jahiliyah kan malu gak kena gawe perang sampai terkuburkan. Sampai wong wedok punya hak-haknya. Wis pakertine dari fitrahnya itu wis istimewa. Akhlak berarti. Karakteristiknya. Jangkep to kan? Cara modal kanggo WA rek respone iso sing satset sak wake kene mek takon lagi ngapain. Takon ngono tok iku wis jawabane iso lek maca iku wis gobo. Soale ngono gak kepingin terhentikan kita untuk diajak dialog. Soale pantes banget dan terindukan. Pun lah kok dipaksa karo pangeran, dipaksa karo takdir oleh rondo umur 40. Beliau mampu mencintai. Buktinya kan Kanjeng Nabi waktu menikah dengan Sayyidatina Khadijah, silahkan lihat di semua riwayat. Kanjeng Nabi monogami, cuman sama Sayyidatina Khadijah tok sampai yuswa 50. Berarti 25 tahun. Baru Sayyidatina Khadijah mangkat,
Rasulullah nolong seorang janda yang tidak punya sanak famili, gampangan Sayyidatina Saudah. Menikah baru diperintah oleh Allah Sayyidatina Aisyah. Selesai ketika beliau hijrah dan barusan ini manten dengan dua wanita secara masyhur, Sayyidatina Saudah dan Siti Aisyah. Baru yang lain-lain, Hafsah, Maimunah, wis orang yang lain. Ben. Nah, melihat dari sisi ini, sing kula pundhut dari sisi mampu mencintai Siti Khadijah dengan seutuh-utuhnya, buktinya ngeten. Ketika hijrah tadi, Rasulullah itu kalau melihat kenangan yang terjadi di Khadijah, itu terlihat dari sosok Aisyah. Terlihat dari garwa Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah itu ditinggal Rasulullah itu loh ya 18. Sampai terjuluki Humaira, mau wening di sana glowing tanpa skincare lah itu, sing dibagi kayak gini ya. Kan Humaira tuh beliau, kemerah-merahan dan semudah itu ditinggal Rasulullah. Tapi sering melihat Rasulullah melihat kenangan Khadijah itu bingah ketok, bingai Kanjeng Nabi. Sampai ketika di teras piyambak al-Aswab itu riwayat itu. Siti Aisyah tadi sampai keperucut matur, Kanjeng Nabi mboten wonten malih tah tiang estri sak lintune Khadijah al-Kubra. Artinya wis mangkat itu lho sik tercemburui oleh Aisyah yang namanya wau. Berarti kemampuan mencintai kalau wau lho Kang yang kita bahas. Lu awake ganteng enggak, suking. Semburane kuwi-kuwi kowe gak pantes kabeh sak kampung. Sebuntune lho, Bos. Lu aku Kang niku, aku Kang. Mampu mencintai utuh niki lho Kang, kita belajar sampai detik ini harus niki sunnah Rasul yang terjadi pada sosok yang tertanam di Rasulullah, mampu mencintai yang wonten niki yang kula belajar niki wis ayo padha belajar temenan niku wis bismillah bismillahirrahmanirrahim niku lah cerita manten niku enggak loro telu tapi mampu mencintai utuh sing dicemburui dari yang kesekian tadi lho insyaallah tapi temenan lho Kang utuh lho wajib utuh jadi bagi cinta tenan. Jadi bukan cinta dibagi. Sepurane ibu-ibu bukan cinta terbagi, tapi cinta itu benar-benar tidak ada batas. Enggak ono cinta yang terbatas. Anak siji cintane ya utuh. Anak yang akhirnya 5, sing ragil oleh 1/5. Alangkah enggak adilnya seorang tua tadi. Ya utuh kabeh, berarti cinta itu tanpa batas. Nggih pun. Kak iki sementara iki wong lanang sing karo ngajine wong lanang ya sepurane mboten sah untuk berdudut sah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap di satu. Maksudnya sembunyi ngomong Bos. Lah sama aman enggak. Sembunyi iki mending midhangetaken. Tapi saya jamin besok masak terbaik. Amin. Enggak disini. Bismillahirrahmanirrahim. Soale Mario lagi wiman. Niki ada riwayat yang ini yang saya maksud dari Sayyidatina Aisyah tadi, yang cemburu itu tidak. Saat niki Sayyidatina Aisyah niku yuswa 18 niku ndak ndak garwa malih sampai sekitar yuswa 8 mampu. Padahal 18 tahun ditinggal Rasulullah mampu. Libido ya opo wong perempuan anu kate orang yang terhargai terhormati no deng murite tabiin ngene sing brondong 5 ngono ya ya kegelemen krana sahabat perempuan dan hidup bersama Rasulullah
Lah saiki cara Pak Yai nuding, gampangane kan ngoten, sebaliknya kan ngoten. Siti Aisyah, tapi beliau mampu Allah sampai 8 dosa dadi syaikhatut tabi'in. Syekh perempuannya para tabi'in. Nah niku nate ditanglet. Bismillahirrahmanirrahim. Keliru iki repekane iki. Gak sida cerita iku, Bos. Nggih. Nggih keliru niki. Repekane keliru iki. Wis berarti kapan-kapan. Niku cerpen. Cerpen niku. Niku cerpen. Disengitno iya kan. Disengitno karo wong jero. Keliru kan menjene. Masyaallah. Enggak tulisan-tulisan lek khutbah kesusu wis wangi turu wis mek nulis tok terus ngobros nek njero dhuwur panggung wis mek repekan-repekan. Tibane keliru niki repekane. Gak apa-apa wis. Liyane ae wis. Dirunake tenan. Yang ini iki lho, lek majelis celepir iki. Kelepean diri tapi gak apa-apa. Ning ngarsane pangeran duduk celepir. Ben bismillahirrahmanirrahim. Niki sing kalau ini sama ilmu Muhammadiyahnya kita As-Sama'ilul Muhammadiyah kagunganipun At-Tirmidzi kita sampai Rasulullah pernah ditanya, kan Rasulullah sering peperangan kayak begitu dan beliau dikersakno menang. Sehingga para tabi'in itu sempat bertanya, apakah wajah Rasulullah itu setajam pedang? Kan begitu kemarin yang riwayat terakhir. Terus bukan terakhir, yang terakhir komentar dari yang itu nggih Rasulullah nate ditangletaken model ngoten ten sahabat. Al-Barra menjawab, sahabat Al-Barra bin Azib Nibradi menjawab, akan wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislas saifi. Pernah ada santrinya dari para tabi'in itu kalau dekade mantun sahabat. Apakah wajah Rasulullah niku laksana pedang, tajam ngoten maksudnya? Qala la bal mithlal qamari. Enggak. Bahkan beliau tetapi beliau kal qamari, seperti rembulan. Lek niku pun sering dari riwayat-riwayat sebelumnya. Terus putih, nyebut kayak rembulan tadi. Putih disebut kali sahabat Abu Hurairah kemarin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'anna masigha min fiddatin rajilas sya'ri. Rasulullah SAW itu kulit beliau abyadha. Kalau ini mboten disebataken pucat nggih, bahkan ada semu merahnya. Dan bukan sepunten nih, bukan bule. Karena beliau ada kemerahan bening. Ka'anna masigha min fiddatin. Seperti sulak songko perak sing bening nih. Perak kan ada unsur kromnya, beningnya. Mboten dop. Mboten ngedop. Rajilas sya'ri. Jadi glowingnya beningnya bagus sih. Kalau di riwayat yang lain, di riwayat dari kan Rasulullah punya putra tiri dari Sayyidatina Khadijah. Itu komentarnya juga istimewa ketika ditanya oleh Sayyidina Hasan kalau winginane. Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah. Saya kan pernah paman, tapi paman sambung dari paman tiri dari Sayyidina Hasan. Tanya gitu biasanya anak tiri kan rada ringon jawab, bapak tiri tadi itu enggak, ternyata kekagumannya istimewa. Nah itu diantaranya beliau menjawab dari sisi kulit tadi itu, sampai Rasulullah itu kalau waktu duka, waktu enggak setuju banget ketika orang mengecilkan kedudukannya pangeran, itu lek pas duka, lek pas ada marahnya beliau karena dikecilkan kedudukan pangeran. Tapi kalau wa idza duya haqquhu haqqu nafsihi,
hak jiwanya Rasulullah dewe yang direndahkan. Rasulullah selalu ya'fu wala yujawib, memaafkan dan tidak nyauri. Wala yujawib enggak balas. Dan enggak jawab, enggak balas. Nah, kalau hak Allah Ta'ala, Rasulullah baru rotok gak seneng, cemburu, nesu. Itu ketinggal sampai ada biru sini. Soalnya saking putihnya bening wajah Rasulullah tadi. Ketinggal urat ini. Nah, itu urat beliau menahan amarah yang enggak suka banget. Orang seperti itu, enggak sportif terhadap dirinya makhluk kok menghinakan penciptanya. Terus nomor 12 sakniki Muridho alayyal anbiya'u. Dalam riwayat sahabat Jabir bin Abdillah. Sahabat Jabir bin Abdillah niku makome kan daerah Sam niki ala sahabat. Oh Mesir ini, Mesir. Sahabat pokoknya daerah Leran. Madinah ngalir. Sahabat Jabir bin Abdillah lek mboten ten Syam ten Syria ten Mesir makamipun sing sakniki mugi-mugi konflik beres kabeh aman selamat. Niku uridu anil anbiya. Sahabat Jabir bin Abdillah nanti nyriyosaken bahwa Rasulullah dawuh ngaten. Aku tahu di pentokno ing atase aku para nabi. Para nabi tahu dirawuhno ning aku karo Gusti Allah. Di antaranya waktu Isra Mi'raj. Sekitar nggih langsung kula waos global ae cepet. Uridu alayyal anbiya'u fa idza Musa sallallahu alaihi wasallam darbun minar rijali ka'annahu min rijali shanu'ata. Nggih dados nggih terus. Wa ra'aitu Isa bin Maryam. Kemudian aku melihat Isa sallallahu taala alaihi wasallam. Sekedap alaihi salam. Fa'idan aqrabu man ra'aitu bi syabhan Urwah bin Mas'udin. Meh kaya Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim sahabatipun Kanjeng Rasul. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam. Fa'idan aqrabu man ra'aitu bi syabhan sahibukum yakni nafsahu. Hampir-hampir kayak beliau. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa'idan aqrabu man ra'aitu bi syabhan dihyatun. Telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Adapun Nabi Musa alaihissalam bagaikan seorang laki-laki dari suku Shanu'ah. Keterangan suku Shanu'ah memiliki suku Shanu'ah terdapat di Yaman. Perawakan mereka enggak terlalu tinggi, enggak terlalu besar. Terus sedang-sedang saja suku Shanu'ah itu. Tapi Nabiullah Musa niku ketinggal orangnya. Ngapunten dalam riwayat yang lain kadang sering tegas, sering serius, karena beliau langsungan ngono lho. Wong lek ana wong salah langsung diomongno kayak gitu lah. Lek ana wong gak penak langsung gak disimpen kalau Nabi Musa. Makanya kalimullah. Beliau vokal lek nang Gusti Allah wis langsung pokoknya. Mboten vokal cerewet lho. Bedo. Kalimullah yang berkalam langsung dengan Allah, yang bermatur langsung dengan Allah. Adapun Nabi Musa itu seperti suku Shanu'ah. Kulihat pula Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Urwah bin Mas'ud tadi, Nabi Isa. Kulihat pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian ini, yaitu Nabi Rasulullah SAW sendiri. Jadi ulul azmi terbaik sak bakdane Kanjeng Nabi ranking 2 kan Nabi Ibrahim. Dan memang Nabi Ibrahim ini kan kalau diurut dari banyak ulama, gen Nabi Ibrahim enggak menyebar di para nabi sak bakdane Nabi Ismail. Bakdo Nabi Ishak dari putra Nabi Ismail kan banyak para nabi. Nah, kan Nabiullah Ibrahim kan langsung Nabi Isa langsung
tidak ada nabi-nabi yang tersebutkan di situ langsung gongi Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kalau Nabi Ishak masih punya putra Nabi Yakub. Nanti Nabi Yakub punya Yusuf dan nyebar terus. Jadi napa nggih? Wutuh langsung wutuh gongi sorogen. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kula nate maos di hadis yang lain Kanjeng Nabi niku nate dawuh, tidaklah seorang nabi itu semuanya. Lek dari ulama mengatakan 124.000 yang diangkat jadi rasul 313 dari kurang lebih dari segitu 124.000 para nabi itu tidaklah semua para nabi kecuali berparas elok dan bersuara indah. Semua para nabi. Karena jasadnya dan rohaninya pilihan semua. Soalnya kalau gak pilihan nerima wahyu gak ngatasi bos. Gak ngatasi saestu. Awake nerima surat cinta ngono wis gak iso turu. Iya tenan. Apa mana nerima surat bekan naudzubillah. Kudu muring-muring kabeh dimplok naudzubillah. Nah, artinya jadi begitu pokoknya wahyu itu istimewa. Sampeyan tahu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat itu waktu Kanjeng Rasul itu nderek naik onta di Haji Wada waktu di Arafah. Onta itu langsung gelempoh gini, padahal sing dapat Kanjeng Nabi. Gak mampu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, andaikan aku turunkan Al-Qur'an atas gunung kan gitu dah. La ra'aitau khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Nah, intinya begitu. Pun sehingga pilihan semua baik jasadnya lek giru-giru rumiyin lek nerangno ngeten bukti pilihan sak jasate Nabi Musa perjalanan antar negara gak teklok sangu teken tok. Iya toh, tekok Mesir, kelahiran Mesir. Nang Baitul Laham. Nang di Bethlehem, nang Syam sekarang Syria, Lebanon itu. Nang Israel Palestina itu. Itu antar negara toh. Ngatane beliau enggak mengeluh, malah oleh bojo, oleh maratuwa. Nggih dah Nabi Syuaib. Lah itu loh napa nggih? Pilihan Nabi Ibrahim, pilihan saat ini Nabi Ibrahim dari Babylon, dari Babilonia, dari Iran. Beliau perjalanan ke Mekah, terus ke Mesir, ke Syam, antar negara is ngatasi kabeh. Titik lihat atasane awake nang klutik ngono wis ya to kula dhewe wis waduh kok njewarem kabeh Betul balsem ya. wis kudu sangu manis-manisan ngono kudu sangu setengah kilo nganu metakno energi kalorine maneh para nabi pilihan bos maka itu semua pilihan. Yaitu Nabi Rasulullah SAW. Kulihat pada Jibril. Kalau Jibril nyerupa itu sing paling pasif ini, sing disebut oleh Rasulullah. Ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Dihya. Lah alasab itu lambetan niki nomor 18. Nomor 18. Dihya adalah seorang sahabat Rasulullah yang mengikuti jihad fisabilillah setelah perang Badar. Ia pun merupakan salah seorang pengikut Bai'atur Ridwan yang bersejarah mboten diceritakan. Lala sop nggih Dihya itu lala sop lek mboten kelintu. Sering kali yang pokoknya sing sompering di sahabat itu yang digawe nyerupa karo Jibril. Sering banget. Itu lala sop Dihya itu. Itu sampai para sahabat menjuluki Yusufu hadhil ummah. Saking seringin malaikat Jibril itu nyerupakan jeneng nggo pandang sahabat itu tadi. Itu dijuluki Yusufnya umat ini. Yusufu hadhil ummah. Tapi nggih pedhot bos, kali Kanjeng Rasul tetap pedhot. Kan Kanjeng Rasul terus titik ndhuwure. Muga-muga manfaat sebentar sing